Punya banyak uang itu penting, tapi cara kita bertindak dengan uang itu jauh lebih penting. Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat Ruang Belajar belajar bersama tentang sebuah buku yang sangat menarik, Psychology of Money, karya dari Morgan Housel. Buku ini mengajarkan kepada kita cara sederhana menjadi kaya dan mindset yang tepat tentang uang. Sebelum lanjut menonton, bantu support channel kami ya. Caranya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami agar terus berkarya dan kita bisa belajar bersama. Kalian dikatakan menggunakan uang dengan baik bukan karena kalian memiliki pengetahuan yang baik tentang keuangan, melainkan karena kalian berperilaku yang tepat pada saat menggunakan uang. Permasalahan yang sering terjadi adalah kita terlalu sering mengambil keputusan dengan cara yang tidak tepat ketika menggunakan uang. Kita cenderung mengabaikan rasionalitas dan data-data secara empiris. Yang kita gunakan cenderung cara yang tidak rasional dan emosional. Tak jarang, banyak keputusan penting terkait keuangan kita ambil pada saat yang tidak tepat. Pada saat kita makan, pada saat terprovokasi oleh iklan, pada saat dipengaruhi oleh orang lain, sehingga kita lupa dengan pertimbangan-pertimbangan logis dan tujuan finansial kita. Dalam buku ini, Morgan mengajarkan kepada kita tentang cara yang tepat pada saat kita mengambil keputusan tentang uang. Dalam buku ini, Morgan menyajikan 19 cerita yang menggambarkan betapa anehnya cara orang dalam mengambil keputusan terkait dengan uang. Untuk menjadi kaya tidak harus pintar. Orang cerdas dan jenius yang tidak memiliki ketenangan ketika mengambil keputusan pada saat menggunakan uang cenderung melakukan kesalahan dalam proses penggunaan uang. Sebaliknya, orang biasa yang memiliki karakter yang benar dan sikap yang tepat pada saat menggunakan uang akan lebih mudah menjadi sukses dan kaya raya. Menurut Morgan, menjadi kaya dan sukses tidak terkait dengan seberapa cerdas dan seberapa jenius Anda, melainkan terkait dengan seberapa tepat Anda dalam mengambil keputusan terkait dengan finansial Anda. Morgan menyajikan dua contoh yang sangat menarik. Morgan menyajikan contoh kehidupan Ronald yang merupakan seorang petugas kebersihan di sebuah pom. Ronald hidup dengan sederhana dan beliau mampu menyisihkan uangnya untuk ditabung secara rutin. Singkat cerita, di akhir hidupnya, Ronald memiliki kekayaan yang sangat banyak. Ronald mampu memiliki simpanan sebanyak 8 juta dolar. Pada cerita yang lain, Richard adalah seorang lulusan dari Harvard University. Ia memiliki pekerjaan yang sangat prestisius, yakni sebagai seorang manajer investasi. Richard menjalani kehidupan yang sangat boros, berfoya-foya, dan sering berhutang. Pada akhir hidupnya, Richard menyatakan diri sebagai orang yang bangkrut karena memiliki hutang dalam jumlah yang banyak. Perbedaan kehidupan kedua orang tersebut bukan terletak pada kecerdasan mereka, melainkan terletak pada ketepatan mereka dalam mengambil keputusan dengan uang. Ronald menjalani kehidupan dengan sederhana dan menabung, sedangkan Richard menjalani kehidupan dengan penuh foya-foya dan berhutang. Sebagai seorang manajer investasi, tentunya Richard memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik tentang finansial. Namun, sebagai orang yang biasa saja, Ronald menjalani kehidupan yang jauh lebih tepat, yakni sederhana, berhemat, dan menabung. Perbedaan kondisi finansial di akhir kehidupan Ronald dan Richard terletak pada ketepatan mereka dalam mengambil keputusan, bukanlah kepada kecerdasan mereka dan seberapa banyak mereka mengetahui tentang keuangan. Ronald telah melakukan cara hidup yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Richard. Pilihan Ronald untuk sederhana adalah pilihan yang tepat. Sementara Richard, walaupun memiliki pengetahuan yang baik tentang finansial, ia melakukan tindakan yang salah tentang uang, yakni berfoya-foya dan berhutang dalam menjalani hidupnya. Dua contoh tersebut membuktikan kepada kita, kesuksesan dalam mengelola finansial tidak tergantung pada seberapa cerdas kalian,
dan seberapa banyak pengetahuan kalian tentang finansial, melainkan seberapa tepat kalian dalam bertindak. 3 kesalahan cara pandang tentang uang. Pertama, membandingkan capaian kita dengan capaian orang lain. Seringkali kita membandingkan apa yang kita raih secara finansial dengan orang lain, seolah-olah orang lain senantiasa lebih sukses jika dibandingkan dengan kita, padahal kita tidak tahu persis permasalahan apa yang mereka hadapi dalam meraih finansial tersebut. Ada orang yang terlihat punya rumah mewah, mobil mewah, namun hutang mereka sangatlah banyak, sedangkan kita memiliki rumah biasa saja, mobil yang juga biasa saja, namun kita tidak memiliki hutang. Karena kita terlalu sering membandingkan dengan capaian finansial orang lain, kita merasa kurang puas dengan apa yang kita raih, sehingga kita lupa menikmati apa yang kita dapatkan. Morgan merekomendasikan kepada kita untuk menikmati apapun yang kita miliki tanpa harus membandingkannya dengan milik orang lain. Kesalahan kedua, orang sering terlalu serakah dan tidak memiliki rasa cukup. Menurut Morgan, keserakahan adalah bencana terbesar yang dapat menjerumuskan kita dalam berbagai kesalahan dalam proses pengambilan keputusan finansial. Orang-orang serakah cenderung tidak memiliki rasa cukup. Seberapa banyak pun uang yang mereka miliki, mereka selalu memiliki rasa kurang. Keserakahan ini pula yang membuat orang melakukan tindakan spekulasi, tidak berpikir resiko, dan cenderung ceroboh dalam mengambil keputusan finansial. Keserakahan membuat orang sulit menikmati hidup dan mereka sulit bahagia. Mereka selalu merasa tidak nyaman dengan capaian finansial mereka karena selalu merasa kurang. Kesalahan ketiga dan terbesar adalah kita sering ingin terlihat kaya namun tidak ingin menjadi kaya. Morgan membedakan konsep wealth dan rich. Sebagian besar orang ingin menjadi rich tapi tidak ingin menjadi wealth. Rich adalah orang yang ingin terlihat kaya, yang ingin memiliki gaya hidup yang istimewa, memiliki mobil yang banyak, rumah yang hebat, dan penampilan yang keren. Orang rich adalah orang yang senantiasa membelanjakan penghasilan mereka. Mereka menghabiskan seberapapun banyak penghasilan yang mereka miliki. Dalam konsep rich, ketika kita membeli mobil dengan harga 1 miliar, sebenarnya kita sedang mengeluarkan uang dan menghabiskan uang senilai 1 miliar. Sedangkan wealth memiliki makna orang yang mampu menyisihkan dan menyimpan sebagian besar penghasilannya. Mereka cenderung hidup sederhana, namun memiliki aspek finansial yang sangat kokoh. Orang rich ingin terlihat kaya, sedangkan orang wealth benar-benar menjadi kaya. Orang rich akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun dengan berhutang. Orang wealth akan hidup sederhana dan berupaya menyimpan sebanyak mungkin penghasilan yang mereka miliki. Mana yang lebih penting? Berupaya mempertahankan kondisi keuangan kita atau berupaya terus menambah dan meningkatkan kondisi finansial kita? Morgan memberikan contoh tentang bagaimana kehidupan Warren Buffett secara finansial. Warren Buffett adalah investor yang sangat hebat. Kehebatan Warren Buffett bukan terletak pada kemampuan Warren Buffett mengumpulkan kekayaan, melainkan terletak pada kemampuan Warren Buffett mempertahankan kekayaannya. Dalam berinvestasi, Warren bukanlah orang yang sangat agresif, berani mengambil resiko. Namun Warren adalah orang yang berupaya untuk terus mempertahankan tingkat kekayaannya. Ia cenderung mengambil keputusan mencari keuntungan yang sedikit namun konsisten dengan resiko yang minimal. Untuk memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan kekayaan, Morgan menyarankan agar kita memiliki 3 sikap mental survival. Pertama, memiliki perencanaan yang fleksibel. Dalam setiap perencanaan harus menyisakan ruang untuk melakukan penyesuaian, karena terkadang perencanaan tidak sesuai dengan realita yang kita hadapi. Disinilah kita harus memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap kondisi. Menurut Morgan, mempertahankan kekayaan identik dengan 2 sikap mental, yakni pertama sederhana dan yang kedua rasa takut. Sedangkan membangun kekayaan identik dengan rasa optimis dan keberanian mengambil resiko. Morgan mengajarkan kepada kita
agar kita memilih sikap mempertahankan kekayaan daripada mengejar atau menumbuhkan kekayaan. Dalam upaya mempertahankan kekayaan, Morgan merekomendasikan agar kita senantiasa hidup sederhana dan punya rasa takut. Takut kalau capaian finansial yang kita dapatkan hari ini tiba-tiba hilang karena kesalahan yang kita lakukan. Rasa takut ini akan membuat kita menjalani kehidupan lebih berhati-hati dan selektif dalam mengambil keputusan finansial. Sementara dalam sikap menumbuhkan dan mengakumulasi kekayaan, ada sikap optimis dan keberanian mengambil resiko. Sikap optimis akan membuat kita kadang kurang berhati-hati. Terlebih, rasa berani dan terlalu percaya diri dalam mengambil resiko dapat menjerumuskan kita dalam proses kesalahan dalam mengambil keputusan finansial. Sikap optimis dan rasa takut. Kita harus optimis bahwa kehidupan akan semakin lebih baik. Namun dalam waktu yang sama kita juga harus memiliki rasa takut. Takut kalau apa yang kita capai hari ini tiba-tiba hilang. Oleh karena itu, optimis dalam menjalani hidup dan rasa takut dalam menjalani hidup harus menjadi satu kesatuan yang unik. Kita harus optimis dalam menatap masa depan. Dalam waktu yang bersamaan kita harus sangat berhati-hati dalam menentukan setiap langkah-langkah kecil dalam menjalani kehidupan tersebut. Dalam mengelola uang, kita harus melakukan perhitungan yang sangat matang. Dalam berinvestasi, kita harus melakukan diversifikasi, menetapkan mana resiko dan menetapkan mana return, menetapkan di investasi mana kita beresiko dan di investasi mana kita mengambil posisi aman. Demikian ringkasan dari buku Psychology of Money karya Morgan Housel. Silakan sahabat Ruang Belajar memberikan komentarnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari buku tersebut? Sahabat Ruang Belajar juga dapat memberikan komentar buku apa sih yang ingin direview pada next video. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.